while we get ready for the main event. Halo para pejuang dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Masih mau nyerah sama kerasnya hidup? Kali ini gua akan merangkum sebuah film yang dibintangi oleh coach senam kegel gua, yaitu Wesley Snipes. Film ini berjudul Undisputed tahun 2002 dan pasti bagi kalian yang memiliki jiwa pria sejati dan mental yang kuat sebagai seorang lelaki jantan, karena film ini mengajarkan kita bahwa sebagai seorang pria kita bisa mengalahkan kerasnya hidup. Tanpa berlama-lama lagi, karena besok saya harus bangun pagi untuk latihan senam kegel. Jadi langsung saja siapkan kopi dan sebab. Selamat menonton, dan sebagai pria sejati yang masih memiliki kesuburan, jangan lupa tetap produktif dan mari kita mulai filmnya. Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah penjara bernama Sweetwater Prison, di mana di situ diadakan pertandingan tinju selama 6 bulan sekali dan mendapatkan izin resmi dari beberapa pihak instansi-instansi yang berwenang. Dan kisah akan dimulai dengan seorang juara tinju dunia kelas berat bernama George Chambers, atau lebih dikenal dengan julukan Iceman, di mana beliau terjerat suatu kasus yang menyebabkan dirinya dipenjara dan harus rela kehilangan popularitasnya. Iceman ini merupakan sosok yang arogan, angkuh, dan cenderung melakukan kekerasan untuk menyelesaikan setiap masalahnya. Saat masuk di sel, kita diperlihatkan sikap asli dari Iceman yang seperti saya bilang barusan, di mana ada Iceman ditempatkan, dia selalu angkuh yang wajib diperlakukan khusus serta diperlakukan privilege, layaknya tahanan kasus korupsi. Tak lama, datanglah seorang pria tua bernama Ripstang, di mana beliau merupakan orang yang sangat penting di penjara ini, karena beliaulah yang mengatur semua pertandingan termasuk peraturan yang beliau buat sendiri. Tak seperti yang lain, Ripston justru menampak mengolok-olok Iceman bahwa mungkin di luar sana dia adalah sang juara, tetapi di penjara ini merupakan memiliki juara yang sesungguhnya, yaitu ia bernama Monroe. Ya, Monroe sendiri pun sudah 10 tahun mempertahankan gelar juara dan belum pernah kalah sekalipun, karena dia merupakan sosok yang tenang, santai, sopan, dan memiliki komitmen dengan penuh pendirian. Dan jika kita melihat film-film tentang tema penjara lain, di mana sang karakter yang baru masuk penjara akan sangat ketakutan dan terintimidasi dengan suasana baru di penjara, hal itu ternyata tidak berlaku bagi sang juara, yaitu Iceman. Karena hari pertama dia berbaur, Iceman pun meminta teman satu selnya untuk menunjukkan yang mana yang bernama Monroe. Lalu dengan sombongnya Iceman berjalan dan menghampiri Monroe, kemudian mengejeknya dan menamparkan wajahnya. Monroe pun dalam hati berkata, "Anjir, nih orang napa dah?" Karena kejadian tersebut, Iceman pun dipanggil oleh kepala penjara, dan karena dia seorang selebriti yang sedang naik daun, kepala penjara pun tidak bisa berbuat banyak, karena jika terjadi sesuatu dengan Iceman maka hal itu akan menjadi berita besar di media. Saat berada di lapangan, ada seorang pria kecil bernama Redbank, di mana dia terkesan tidak menyukai Iceman karena Redback sendiri merupakan semacam asis dari Monroe. Saat ring tinju dimulai, Iceman pun menghampirinya dan mengatakan,
Tak ingin melewatkan momen, Redback pun memukulnya. Akan tetapi kenyataannya, Monroe sendiri lebih banyak menghabiskan waktu sendirian di selnya dan hobi merangkai sebuah tusuk gigi untuk dijadikan kerajinan tangan yang kreatif. Been that way all my life. Sementara itu, saat Iceman sedang sendirian, dia pun didatangi oleh seseorang wanita cantik jadi-jadian yang dikirim oleh sebuah geng berbahaya di penjara itu dan diminta untuk bergabung dengan mereka. Namun, hasilnya justru geng tersebut malah dihajar babak belur oleh Iceman sendirian. One a near riot, one an assault, and now a physical confrontation. Trying to explain to him how to survive. Singkat cerita, saat laga pertandingan akan segera digelar kembali, Repstein pun meminta Monroe untuk bertanding dengan Iceman. Dan setelah berunding mengenai hadiah yang akan didapatkannya, Monroe pun menerima kesepakatan tersebut. Iceman sendiri ditawari untuk bertarung dengan imbalan dirinya bisa bebas bersyarat oleh karena Ripston memiliki beberapa kenalan dari kekuatan orang dalam yang bisa membebaskannya. Dan inilah kekuatan orang dalam. Tak ingin membuang waktu, Monroe dan Iceman pun langsung berlatih untuk pertandingan nanti. Hingga suatu momen mereka berdua pun dipertemukan lagi saat mandi bareng. Tetapi mereka mampu menahan emosi sampai hari pertandingannya tiba. Saat makan siang terjadi hal mengejutkan di mana seluruh napi mendukung Monroe dan bekerja sama untuk melemahkan mental Iceman. Tetapi itu tidak berlaku padanya karena justru dia malah nampak menikmatinya. Suatu malam, saat Monroe sedang main kartu remi bersama rekannya, datanglah si abang-abang gangster yang waktu itu untuk mendukung Monroe memenangkan pertandingannya, di mana mereka berencana untuk menaruh obat pencuci perut di minuman air Iceman agar saat pertandingan dirinya tidak bisa fokus bertanding. Namun, sebagai pria jantan yang memiliki keteguhan hati, penuh pendirian, dan menjunjung tinggi budi pekerti nan luhur, Monroe tidak akan pernah melakukan tindakan tidak terpuji seperti itu. Dan jika mereka benar-benar melakukannya, Monroe tidak akan segan-segan mematahkan batang lehernya. Tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Mereka semua pun berkumpul. Dan sebelum pertandingan dimulai, dengan kompaknya mereka semua menyanyikan lagu untuk mengawali pertandingan hari ini. Tibalah saatnya mereka berdua akhirnya bertanding untuk menentukan siapakah juara sejati yang sesungguhnya. Ronde pertama diawali dengan pukulan yang dilayangkan oleh Monroe, dan Iceman pun nampak kesulitan menghindari pukulan tersebut. Tapi nampaknya itu tidak berpengaruh karena tiba-tiba Iceman memberi jab kiri dari kanan, kemudian diakhiri dengan uppercut yang membuat Monroe terjatuh. Di ronde kedua, Iceman sempat terkena pukulan yang membuatnya emosi. Hingga saat menyerang balik, Monroe mendapat serangan beruntun yang membuatnya sempoyongan di pagar. Monroe pun akhirnya roboh dan terlihat pusing. Bahkan hingga disimpulkan
Dua ronde ini dipimpin oleh Iceman, sang juara. Ronde ketiga, Monroe kembali diserang habis-habisan dan terus bertahan hingga akhirnya Monroe mendapat kesempatan. Iceman mendapat pukulan telak yang membuatnya sempoyongan. Tak ingin menyanyiakan kesempatan itu, Monroe kembali melayangkan beberapa pukulan yang membuat Iceman untuk pertama kalinya tersungkur, kesakitan, serta terbirit-birit. Saat bel berbunyi, Iceman pun tidak terima dengan itu dan kembali mencoba menyerang Monroe. Namun, beruntungnya hal itu berhasil diredam oleh timnya. Panas nih. Hingga akhirnya bel berbunyi tanda ronde keempat dimulai. Itulah bunyi akhir dari pertandingan tersebut. Dengan kombinasi pukulan yang dilayangkan Monroe dan ketenangan yang dimiliki Monroe, akhirnya berhasil membuat KO Iceman, sang juara, dengan jab kanan yang dilayangkannya. Dan pada akhirnya Monroe tetaplah sang juara sejati, walau dunia tidak pernah mengenalinya. Sesuai kesepakatan, Iceman pun bisa kembali bebas. Dan Ripstein sendiri akhirnya meninggal dunia setelah 3 minggu pertandingan itu. Setelah pertandingan tersebut, beberapa bulan setelah bebas bersyarat, Iceman pun kembali bertanding dan mendapatkan popularitasnya kembali. Di penjara sendiri mereka semua terlihat menonton bareng, dan ketika melihat Iceman memenangkan pertandingan tersebut dan menjadi juara dunia, mereka yang di sana tahu bahwa Monroe lah juara sejati yang sesungguhnya. Tamat.